Pemerkosa 300 ayam di Tasik divonis 8 tahun penjara dan denda 60 juta. Kisah sedih Poni, orang utan pernah jadi pelacur di Kalimantan. Dijanjikan masuk surga, 2 pimpinan ponpes di Lombok merkosa 4 santriwati. 41 ya? 41. Ngobrol bareng Titus. Ya, kembali lagi di ngobrol bareng Titus bersama saya Reza dan dua rekan saya Taufik dan tentu saja Mas Titus. Ya, Titus. Ya, kemarin habis take ini ya, nggak sama saya ya. Nggak sama. Special Ya. edition dengan salah Bahas ini apa? Pinjol ya, pinjaman online pinjol ya. dan Debt collector. Nah, ngomong-ngomong pinjol saya punya tebakan. Pinjaman online itu kan disingkat pinjol. Ya. Ojek online disingkat ojol. Ojol. Nah, kalau kontrakan online, Kontrakan online. ya kontrol. Kontrol. Kenapa ngomongin itu? Soalnya kan hari ini kita tuh mau bahas kontrol kan nggak bisa dikontrol. Ya di sini hari ini kita mau bahas apa ya, macam-macam kasus yang rasanya tuh kayak para pelakunya itu mengalami sedikit gangguan jiwa ya atau kelainan. Nah ini mungkin bisa kita lihat contoh-contoh artikelnya, mungkin kita bahas satu-satu ya di sini ya. Langsung aja. Pemerkosa 300 ayam di Tasik divonis 8 tahun penjara dan denda 60 juta. Ini judulnya seperti ini ya. Ini gimana Mas? Apakah memang bisa memperkosa binatang itu dipidana? Ini kita belum ngomongin isi berita sebenarnya ya, karena udah baca isinya ternyata nggak seperti judulnya. Kalau secara hukum sendiri bisa, Mas? Ya, kalau kita lihat kan hewan itu kan tidak punya kehendak ya, kehendak bebas untuk menentukan. Artinya kalau ini memperkosa berarti ada perlawanan dari hewan itu. Ada hewan kan ini lebih pas itu katanya persetubuhan terhadap hewan. Bukan pemerkosa, Ya. bukan pemerkosa terhadap hewan. Karena hewan tidak punya kehendak untuk melawan itu. Iya. Nah, jadi persetubuhan terhadap hewan harusnya. Kalau dalam KUHP itu belum mengatur secara eksplisit mengenai persetubuhan terhadap hewan. Tetapi kalau penganiayaan hewan itu diatur dalam 501 KUHP. Oke. Jadi belum ada ya undang-undang yang mengatur secara eksplisit kecuali itu di dalam KUHP yang baru. Oh, Yang kalau berlaku bebas. nanti ada. RUU Berarti KUHP. secara rigid di ini ya, ditentukan oh ini kalau penganiayaan ringan berat seperti gitu. Iya. Terus pemerkosaan, Persetubuhan. persetubuhan ada. terhadap hewan. Kalau melecehkan misalnya Jawil-jawil. Jawil megang pantat kambing. Ya nggak apa-apa kan itu mungkin dalam bentuk perawatan atau apa kita harus cek dulu atau faktanya. Soalnya kalau di manusia kan itu bisa dipidana Ya. terhadap dilakukan terhadap manusia. Ya. Kalau ke hewan nggak ada ya berarti ya. Nggak ada. Ya dikategorikan sebagai pelecehan terhadap hewan itu biar itu Mas Eka itu. Iya. Apakah harus megang-megang sampai Nah makanya karena hewan itu kan tidak mempunyai kehendak maka tidak ada pelecehan seperti itu tidak ada. Tidak ada. Makanya yang ada itu lebih bersifat pasif persetubuhan. Persetubuhan ya, persetubuhan dan penyiksaan tadi ya. Penyiksaan. Karena ini kan judulnya seperti ini. Kemudian saya coba baca kan artikelnya. Ini kan nggak mungkin kan. Kalau penganiayaan hewan sendiri kan pidananya berapa maksimal itu? Ringan itu kan kategorinya pelanggaran bukan kejahatan sebenarnya. Oh, Kalau makanya kan nggak mungkin ya 8 tahun. Nggak mungkin. Nah, saya baca ini ternyata tuh pelaku tuh sebenarnya memperkosa anak kecil, kemudian anak kecil itu dibuang ke sungai. Jadi dia dikenakan dibunuh. percobaan karena belum nggak percobaan. meninggal. Oh, Ya. iya. Jadi sebenarnya dipidanakan tuh pasalnya ini. Cuman pada saat digali ternyata pelaku ini fakta-faktanya tuh pernah mensetubui ayam, itik, bebek, ya terus kambing, hewan-hewan ternak lainnya. Itu. Jadi maksud saya ini, itu kan sebenarnya kan ya gak waras ya. Waras deh kalau orang sampai tertarik dengan binatang. Apakah dia bisa dikatakan sebagai gangguan jiwa seperti pasal 44 KUHP itu? Belum tergolong bisa. itu ya. Jadi tetap bisa dipidana ya atas Tetap bisa dipidana. perbuatan sebelumnya itu ya. Ya, bisa dipidana. Berarti Nah, kita yang akan bahas lebih lanjut. nah lebih lanjut ya. Mungkin coba artikel yang lain lagi ya. Nah, ini ada
Kisah sedih poni, orang utan pernah jadi pelacur di Kalimantan. Nah ini seperti heboh nih, berita lama nih sebenarnya nih, 2015. Nah ini kalau saya nggak salah ingat ya, dulu beritanya itu jadi ada sebuah desa, kebetulan di desa itu ada tempat prostitusi. Nah salah satu primadonanya ini malah seorang orang utan yang namanya Poni. Jadi orang utan itu dicukur bulunya sampai habis, terus dilatih kalau ada pria-pria hidung belang sana suruh nggodain, kasih parfum, dan tentu saja juga disetubui menghasilkan uang. Bahkan di berita yang saya baca itu, waktu si Poni itu mau diambil untuk direhabilitasi ya, biar dia nggak trauma itu, warga itu malah menolak. Karena itu merupakan salah satu sumber pemasukan mereka, itu miris ya sebenarnya. Iya. Nah ini kategorinya apa nih? Terus apakah bisa dipidana itu? Menjadikan hewan sebagai prostitusi gitu, gimana ya? Ya sama ambil keuntungan. Iya, kalau orang kan jelas bisa tuh kena human trafficking, pasal tentang pelacuran, atau pelakunya juga bisa diinikan. Kalau ini kan nggak bisa ya dipidana sebenarnya. Berhubungan sama ya, kayak tadi yang bersetubuh dengan ayam tadi 300 ayam. Ya, di dalam KUHP yang baru, KUHP kita yang baru itu kan mengatur cukup rinci terkait dengan perlindungan terhadap hewan. Pasal 341 KUHP. Kalau memperdaya hewan itu bisa dipidana itu. Ada pidana. Ada pidananya Ada pidananya, bersetubuhi, memperdaya hewan, terus mendorong hewan untuk melakukan penyerangan terhadap orang. Nah, itu ada semua di situ. Kecuali orang tersebut dinyatakan gila ya, tidak waras apa gimana? Ya, kalau dinyatakan memang tidak waras berdasarkan putusan. Tapi orang waras nggak waras masa bisa ngelatih hewan untuk enggak, misalnya kayak pemakai hewannya itu kan misalnya kan tidak bisa dipidana. kalau itu kan kalau dinyatakan KUHP yang baru itu gimana? Dinyatakan sebagai gangguan jiwa gitu. Misalnya nih germonya nih melatih seorang orang utan. Germonya kan bisa dipidana karena dia melatih. Lah yang apa ya istilahnya? Yang mesetubuhi orang utannya ya kena pasal persetubuhan tadi ya? Iya, persetubuhan terhadap hewan. Ya. Itu sudah diatur itu. Berarti sebenarnya RKUHP yang baru itu bagus ya? Bagus. Loh kok kemana banyak yang demo? Ya mungkin itu penilaian subjektif mereka ya. Atau mungkin juga ada kepentingan. Ada pemahaman-pemahaman tertentu yang belum para pendemo ketahui. Karena kan meskipun orang awam kan tahu nih hukum itu soal pasal-pasal, tetapi pasal-pasal itu kan dibentuk sesuai dengan doktrin dalam hukum, itu yang tidak mereka ketahui. Padahal dalam hukum pidana, doktrin itu merupakan salah satu pegangan yang kuat untuk membentuk konsep-konsep dalam hukum pidana. Mampu atau tidaknya bertanggung jawab, dengan maksud itu apa, kejahatan itu apa, tidak pidana itu apa. Nggak mungkin asal bikinnya. Nggak mungkin asal. Nah itu yang masyarakat umum tidak tahu. Dan mungkin itu yang membuat mereka akhirnya hanya membaca pasal selesai dan membuat keberatan atas pasal itu. Padahal di dalam pasal itu ada asbab nusul yang panjang. Apalagi yang nyusun itu kan pasti ada ahli-ahli dan ada ini anggota dewan kita yang terhormat. Nggak mungkin lah mereka salah. Itu kan mereka pasti bekerja betul tuh. Kan ini kan untuk masalah banyak. Nggak mungkin mereka asal kayak oknum-oknum yang ketangkap asal bangun atau apa itu kan nggak mungkin. Undang-undang ini pasti atau mungkin ada orang di luar yang menjelaskan salah kepada mereka, kemudian mereka terbakar. Iya, tentu propaganda media kan pasti ada di situ. Turut serta media itu pasti turut membangun penilaian publik. Berarti untuk case ini RKUHP ini malah positif ya sebenarnya ya. Positif. Karena mengatur secara rigid nih terkait bentuk penyiksaan hewan tuh macam-macamnya apa aja ya. Selanjutnya ada kasus lempar kotoran manusia ke rumah tetangga di Sidoarjo dilimpahkan ke Satpol PP. Ini kenapa kok bisa dilimpahkan ke Satpol PP ini, Mas Titus? Iya, karena di dalam KUHP kita ya itu tidak mengatur secara eksplisit mengenai pelanggaran atau kejahatan yang dikategorikan itu melakukan tindak pidana dengan cara melempar kotoran ke rumah orang. Itu tidak ada. Tidak ada. Artinya tidak diatur. Tidak bisa dipidana berarti ya. Tidak bisa dipidana karena
menurut asas legalitas kan harus ada yang mengatur terlebih dahulu, baru itu dikategorikan pidana. Asas legalitas kan begitu. Oh gitu, karena perbuatan tidak menyenangkan sudah dihapuskan itu Mas itu. Iya, perbuatan tidak menyenangkan kan juga sudah dihapus pasca putusan MK itu. Kalau di RKUHP baru apakah mengatur ini tuh? Enggak juga ya? Enggak juga. Berarti sebenarnya kalau saya baca beritanya ya, itu kan sebenarnya kekesalan dari si pelaku ini karena tidak berhasil mendapatkan rumah tersebut. Akhirnya dilampiaskan tuh sampai lama itu 4 atau 5 tahun itu tiap hari, tiap pagi ngelempar kencing sama kotoran manusia ya. Jadi ya saya kalau yang punya rumah juga kesel sih pasti sih. Cuman kalau ngelaporin polisi berarti kan salah nih. Masa nggak bisa? Iya. Terus apa perbuatan yang bisa kita lakukan nih kalau kejadian kayak gini kan nggak mau loh kita misalnya kayak Titus helmnya tiap hari saya masukin kotoran manusia. Ya, manusia. Kan berarti nggak masalah dong. Enggak masalah. Itu berarti apa yang bisa ini Iya, solusinya tentu tuh mungkin? kalau KUHP kan dia bersifat umum ya. Ya. Biasanya umum, kejahatan-kejahatan umum. Tetapi kalau peraturan di bawah KUHP itu kan mengatur secara lebih khusus, ya hal-hal yang lebih khusus. Misal di kota tertentu, misal mengatur tentang larangan untuk minum miras atau apa itu dilarang keras, memakan Itu perda biasanya. ya, memakan apa daging anjing itu tidak diperbolehkan. Jadi larangan-larangan itulah yang diatur secara lebih rinci di bawah KUHP. Perda misalnya maksudnya perda mungkin Makanya bisa penegaknya aja Satpol PP. Satpol PP. Ya, Ya, mungkin ada Satpol PP. perda. Ya. Tapi ya kembali lagi yang dilakukan orang ini kan sebenarnya bukan perbuatan normal ya, itu ya kan tidak normal lah orang ya sekarang effort kamu mau melempar kotoran manusia ke pintu itu kan berarti harus ngambil dulu itu berarti Ngising. prosesnya itu kan Ngising dulu, Iya. tadai plastik, habis itu dilempari. Tapi ini bahaya loh Mas kalau misalnya apa namanya kasus gini tidak ada pidananya, dan nanti semua orang yang ikut-ngikuti yang misal iseng, wah ternyata kayak gini ada pidana, jadinya aku tak lempari aja tetanggaku gitu. Ya, tentu dalam proses ini namanya kalau sebelumnya bukan tindak pidana menjadi tindak pidana itu namanya kriminalisasi. Nah, jadi itu harus proses di DPR sana untuk menjadikan ini sebagai tindak pidana itu harus ada kriminalisasi. Proses dari yang bukan tindak pidana menjadi tindak pidana. Nah, jadi diharapkan nanti anggota DPR dapat untuk merapatkan segera ya untuk meregulasi agar ini menjadi tindak pidana. Karena ini sangat merugikan ya. Meskipun Tapi, tidak secara fisik, tetapi jiwa kita mungkin tersiksa. Iya, kalau kan? tiap hari yo. Iya. ya. Tapi ya itu kalau ada yang melakukan itu ya menurut saya sudah masuk kategori pasal mat tadi sih. Itu kan nggak normal ya. Iya, Enggak, tapi enggak. kalau kita memasukkan pasal 44 kan harus dilihat lebih dalam. Kalau dia ini kan berdasarkan rasa benci sebenarnya. Oke, bukan karena bukan mentalnya karena dorongan terganggu ya. instinktual, bukan. Tapi karena dia memang sengaja. Dia tahu maksudnya ini apa. Karena biasanya yang melakukan ini ya mohon maaf memang ODGJ ya di jalanan itu kan. Iya. Saya pernah lihat soalnya mobil seorang dilempar kotoran manusia yang melakukan ODGJ itu kan. Oh ya, kalau itu beda hal. Ya. Ya. Itu kalau satu-satu diatur kan dia tidak bisa dipidana dong. Ya. kalau gitu kan. Pidana. Kalau ini kan jelas targetnya adalah rumah itu diinginkan. Ya. Akhirnya rumah itulah juga yang menjadi sasaran untuk dibuang kotoran di sana. Oke. Itu. Jadi belum bisa digolongkan pasal 44 ya. Nanti kita bahas lebih jauh. Oke. Dijanjikan masuk surga, 2 pimpinan Ponpes di Lombok perkosa 4 santriwati. 41. 41 ya. 41. Ini kira-kira menjanjikannya gimana itu? Kalau bisa di apa namanya peragakan ulang Mas Caca gimana itu? Ayo, biasanya kan manggilnya apa ya? Ustadz. Ustadz. Ini. Ayo Dek, apa ini? Waduh, ini susah nih saya kalau meragakan. Takut ya ini ya. Ini agak bahaya. Apa Agak-agak- sensitif ya Mas? Sedap ya. Ya. Kalau kamu sama saya nanti kamu masuk surga itu kan. Iya. Lah yang menentukan masuk surga atau enggak itu kan bukan manusia sih. Iya. Jadi enggak harusnya sih enggak Akal bisa. sehat ya. Iya. Apa karena apa misalnya kayak oh kamu melayani Ustadz bisa mendapat pahala besar terus masuk surga itu gimana? Tapi- Kayak gitu Mas Caca. Kalau saya lihat ini sih mungkin case-nya lebih ke ini ya, rasa takut ya, pressure ya. Itu kan pasti kan karena itu gurunya. Jadi kan kalau seorang murid ke gurunya itu kan pasti ada rasa segan, takut.
mungkin juga kalau wah nanti kalau saya nolak jangan-jangan nanti nilai saya jelek atau saya dikeluarkan, ya mungkin lebih ke situnya kali ya. Dan apalagi itu kan seorang guru, mungkin sebagai seorang murid kan penjelasan guru saya ini pasti benar, masuk akal, jadi oh iya kalau saya melakukan ini saya bisa masuk surga gitu. Padahal kan sebenarnya yang menentukan masuk surga atau enggak kan bukan manusia atau bukan seorang guru juga. Dan ini ya gimana nih ya, seorang guru, seorang pengajar saya melakukan ini kan juga pasti lebih berat hukumannya. Maksudnya pemerkosaan bukan penipuan. Iya. Karena kalau penipuan itu lebih ke harta benda ya. Tapi kalau ini kan sudah istilahnya kehormatan dan jiwa seseorang. Dan kalau dilakukan oleh orang dekat kan ada pemberatannya ya. Diatur juga itu. Dilakukan oleh keluarga sendiri, seorang guru. Itu ada pemberatan pidana. Pemberatan pidana. Apalagi kalau misalnya dari 41 santriwati ini ternyata ada yang di bawah umur. Nah, itu lebih khusus lagi itu. Kayak kasusnya satu Heri itu. Heri Wirawan. Heri Wirawan ya. Itu kan mereka ini kan sampai korbannya buahnya terus hukuman mati kalau salah ya. Hukuman mati. Tapi yang diberitakan kenapa kok selalu ponpes gitu ya? Memperkosa gitu kan menyebabkan ketakutan ya untuk mendaftarkan anaknya ke pondok pesantren. Tapi padahal tidak semua pondok pesantren seperti itu. Nah selanjutnya ini ada berita tentang pemuda gangguan jiwa bakar Al-Quran. Ini bukan pemudanya. Bukan pemudanya. Tapi kayak iklan ganja. Ya ini cuman iklan. Kebetulan Mas Caca juga lagi rokok ganja. Enggak. Rokok forte. Ya ini kalau nah ini kan kita tadi kan bahas tentang gangguan jiwa nih terkait pasal 44 KUHP. Kalau ini kan judul beritanya pemuda gangguan jiwa, berarti kan mungkin memang dia mengalami gangguan jiwa ya. Ini kan nggak bisa dipidana ya. Kalau terkait ini ya kita lihat dulu. Lihat kasusnya dulu seperti apa sih? Iya, kan ada dalam doktrin hukum pidana itu ada yang jiwanya memang terganggu, tetapi terganggunya itu dalam hal yang spesifik dengan perbuatannya. Misalnya seorang yang kleptomania akan terdorong dengan sendirinya tanpa kehendaknya sendiri untuk mengambil barang-barang orang lain. Barang-barang itu tidak boleh barang-barang yang berharga loh ya. Barang-barang yang misalnya baju yang tidak terlalu pulpen gitu ya. Pulpen, nah seperti itu. Tetapi kalau seorang kleptomania dia mencuri mobil tetap dipidana. Yang kedua, kalau kleptomania dia membakar Al-Quran tetap dipidana. Jadi harus ada hubungan khusus antara keadaan jiwa dan perbuatannya. Nah ini harus sinkron. Hubungan kausal itu harus ada. Makanya seorang kleptomania harus dipastikan dia mencuri barang-barang yang ini. Kalau dia kleptomania membakar Al-Quran tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungan kausal antara keadaan jiwa dan perbuatannya. Berarti harus dibuktikan dulu ya dulu. Dia gangguan jiwanya gangguan seperti apa misalnya. Betul, ini kan tidak secara spesifik. Makanya kalau orang hanya baca berita seperti ini mudah untuk mempercayakan hal kepada ini, padahal sebenarnya itu jauh lebih rumit di dalam hukum. Nah yang menentukan gangguan jiwa itu kan tentu saja ahli ya. Itu nanti di proses persidangan kah atau di proses lidik dan sidik sudah bisa dinyatakan gangguan jiwa? Gangguan jiwa harus dinyatakan ketika ada di persidangan. Ya. Boleh saja misalnya penuntut umum mendatangkan psikiater untuk menggambarkan keadaan jiwa, ya. Tetapi kalau perbuatannya itu yang menentukan hakim. Hakim boleh saja mengenyampingkan pendapat ahli itu. Nah, misalnya nih dalam proses sidik misalnya sudah sampai sidik nih. Terus ternyata didatangkan seorang ahli jiwa, psikiater lah ya. Terus ternyata memang orang ini mengalami gangguan jiwa. Apakah itu tetap proses dilanjutkan atau berhenti saja? Tetap tidak bisa ya? Ya tetap harus dilanjutkan. Nah itu kan kalau misalnya dalam masa tadi kan kasihan sama tahanan yang lain. Jadikan satu nanti kan satu sama orang gila. Gitu. Ya tentu itu kan harus ada diskresi ya sebenarnya ya. Dalam institusi misalnya sistem peradilan pidana itu kan ada yang namanya diskresi, kita kenal namanya diskresi. Setiap institusi dalam keadaan-keadaan khusus sesuai dengan wewenang dan tugasnya itu dapat menentukan suatu langkah terobosan, langkah yang tidak diatur dalam undang-undang atau peraturan undang-undangan karena memang normanya tidak jelas misalnya atau tidak diatur dalam peraturan undang-undang. Itu ada yang namanya diskresi.
Saya jadi ingat berita yang itu loh, yang Yudo itu loh, yang Yudo menghina polisi itu, menghina polisi. Iya, itu kan yang marah-marah di universitas, di kampusnya dia. Oh, ya itu dia ditangkap ya? Akhirnya kan ditangkap itu. Ya, setelah viral, tapi dia, tapi dia itu mengantongi ini bukti bahwa dia gangguan jiwa itu loh. Dari dokter spesialis itu gimana itu? Kira-kira kalau dari kasusnya Yudo yang sudah mengantongi bahwa dia mengalami gangguan jiwa itu, kira-kira bisa diteruskan di pengadilan sampai bisa diputus atau enggak? Nah, makanya begini, ini kan ada suatu ketidaknormalan ya dalam penegakan hukum. Dia tidak bisa bertanggung jawab atas kehendaknya dia. Itu kan. Bukan hanya itu, dia bisa saja mendalilkan saya benar-benar punya penyakit gangguan jiwa dengan menunjukkan surat itu. Makanya kenapa KUHP Pasal 44 itu harus menyatakan dia tidak bersalah itu ketika di muka pengadilan. Harus dibuktikan dulu ini. Jangan sampai dia bisa saja main belakang, dia bayar orang untuk punya surat itu. Bisa saja terjadi. Memang bisa? Bisa. Oh, baru tahu saya. Oh, saya baru tahu itu, Mas. Iya. Nggak di Indonesia mungkin. Mungkin di Konoha itu. Ada praktik-praktik seperti itu. Jadi jual beli surat yang seolah-olah itu sah, padahal sebenarnya tidak. Aspal asli palsu itu. Tapi kalau misal di pengadilan ternyata dia diputus memang benar-benar gangguan jiwa, tidak bertanggung jawab, padahal dia hobinya memanfaatkan itu kertas itu tadi bukti bahwa dia gangguan jiwa sebagai pembenaran, itu malah bahaya tuh Mas kalau seperti itu. Apakah putusan pengadilan bisa mengatur dia untuk direhab di RSJ gitu? Iya, pasal 44 ayat 2 kan memang memerintahkan kalau memang dia terbukti tidak dapat bertanggung jawab kan bisa diperintahkan untuk direhabilitasi di itu tuh kayak RSJ. Teorinya Plato tuh yang sering diomongin Taufik. Gimana Pik teorinya Plato? Itu saya lupa. Tadi Mas Titus yang sering menerangkan kepada saya gimana itu Mas? Teori Plato itu yang dihubungkan dengan itu Mas, gangguan jiwa itu Mas. Kalau Plato sih itu dia lebih itu ya. Loh, tenang sebenarnya. Apa? Ada. Oh. Ada. Plato dia menggambarkan manusia itu kan mempunyai pikiran, jiwa dan perasaan. Nah, pikiran inilah yang digolongkan nanti seorang filsuf yang akan mengatur negara. Jiwa ini adalah orang-orang berani yaitu TNI. Untuk mempertahankan kesatuan. Nah, perasaan ini dimiliki oleh petani-petani. Jadi dia menggambarkan struktur manusia yang utuh terdiri dari pikiran, jiwa dan perasaan. Itu nanti yang diaktualisasikan di dalam negara juga. Negara harus dipimpin orang yang punya pikiran, yaitu filsuf. Oh gitu. Yang punya jiwa itu adalah TNI. Ini. Nah, yang ketiga adalah tadi perasaan tadi orang-orang yang petani. Oh, makanya Pak Harto bisa memerintah Indonesia lama itu kan cocok kan, beliau TNI, terus bapaknya kan petani, makanya itu kan yang katakan Plato benar berarti. Ya mungkin Plato sudah menggambarkan bakal ada orang ya di Indonesia ya. Berarti artinya yang bisa memimpin Indonesia hanya TNI. Itu Anda. Buktinya Jokowi bukan TNI loh. Oh iya betul. Jadi gini, kalau kita bahas dari tadi kan itu kan banyak hal tentang kelainan, gangguan jiwa. Sebenarnya itu gimana itu? Tadi saya sempat ngobrol ya sama Taufik ya sebelum take ini. Apakah bersetubuh dengan hewan sampai perkosa hewan itu tuh bisa dikatakan gangguan jiwa itu tadi, Bek? Oh gitu. Aku udah tanya tadi ngobrol-ngobrol tadi malam sama salah seorang dokter kan. Aku tanya apakah itu termasuk gangguan jiwa atau hanya penyimpangan. Ternyata kalau misal dia bersetubuh hanya dengan ayam, itu bisa dikatakan sebagai gangguan jiwa. Tapi hanya hewan gitu. Dia hanya bersetubuh dengan hewan, melakukan kekerasan terhadap hewan, itu bisa dikatakan sebagai gangguan jiwa. Tapi kalau dia bersetubuh dengan hewan, kemudian di lain waktu dia bersetubuh dengan sesuai dengan kodratnya dia, lawan jenisnya dia gitu, itu termasuknya penyimpangan ternyata, tidak termasuk sebagai gangguan jiwa. Penyimpangan ya? Penyimpangan, hanya penyimpangan. Itu penyimpangan sendiri gimana? Secara hukum apakah dibahas? Iya. Atau
termasuk kategori gangguan jiwa tadi itu. Artinya kan kalau misalnya cuman penyimpangan berarti kan sudah tidak bisa diterapkan pasal 44. Ya, gitu. jadi begini, tadi kan kita sudah bicarakan bahwa untuk menentukan orang itu cacat dalam pertumbuhan jiwanya, nah, itu kan harus ada yang namanya tadi keadaan jiwa seseorang dan perbuatan seseorang. Keadaan jiwa yang tidak terkontrol oleh kehendaknya sendiri itu mengakibatkan perbuatan-perbuatan itu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sekali lagi, penuntut umum boleh saja mendatangkan ahli, tetapi hakim itu bisa menilai sendiri tanpa harus berpijak kepada pendapat si psikiater. Misalnya kasus di Lawang ya, dulu seorang sopir itu membunuh istrinya. Lalu kemudian dia dibawa di RSJ. Setelah itu jajak pendapat dengan ahli psikiater datangkan bahwa ini terbukti kurang lengkap makna jiwanya, ya, gitu. Makna jiwanya betul. Tetapi KUHP tidak mengatur secara eksplisit tentang hal itu. Tidak lengkap makna jiwanya. Sehingga hakim berpendapat ditolak pendapat ahli itu, kemudian tetap KUHP itu tidak mengatur yang seperti itu. Maka itu langsung dipidana. Itu kan padahal ngeri ya kalau maksudnya nanti ketika dia ditahan di lapas itu kan, ya itu gimana itu? Nggak kasihan teman-teman sekamarnya mungkin? Ya mungkin ada kebijakan dari lapas untuk menyendirikan orang tersebut. Ya mungkin dikasih ke ini ya, kamar khusus gitu ya. Apa yang dia pikirkan ya? Apakah ini gara-gara banyak ditutupnya itu kayak Doli gitu yang menyediakan pekerja-pekerja seks komersial yang mungkin di daerah dia tidak ada seperti itu, yang mengakibatkan dia ya kemana lagi, akhirnya memperkosa, akhirnya berusaha dengan ayam itu. Apakah ada hubungannya seperti itu, Mas Desus? Iya, kalau kita bicara soal itu kan pasti banyak faktor ya mendorong atas perbuatannya itu. Bisa saja misalnya akibat globalisasi, perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, yang menyeluruh di seluruh dunia, maka dia bisa mengakses misalnya film-film porno. Film-film porno kan dapat diakses secara umum ya. Tapi kan film-film porno itu kan sudah ditutup sama Kemenlu. Iya, kementerian tidak bisa diakses lagi. Wah, ya pasti kan ini kan bisa saja misalnya dia menggunakan aplikasi-aplikasi khusus untuk membuka. Bisa tuh itu, Mas? Bisa saja. Loh, ya berarti percuma dong diblokir. Percuma dong diblokir itu kalau misalnya. Makanya itu kan yang dapat membuat seseorang kan akhirnya mengakses film-film itu. Dan mungkin karena keseringan menonton film itu, maka hasrat seksualnya itu tidak bisa dibendung dan harus disalurkan. Entah itu melalui pemerkosaan, entah itu melalui hewan. Nah, itu dapat saja terjadi. Itu kalau dari sisi perkembangan zaman. Tapi misalnya dari sisi sosial, mungkin dia menemukan bahwa saya melihat banyak orang itu juga mempunyai kelainan yang sama loh. Nah, saya juga berbuat hal itu aja deh. Karena apa? Kesalahan yang dibuat bersama-sama itu mengurangi rasa bersalah ya itu. Oh gitu. Nah, misalnya ada satu orang melanggar lampu merah. Kalau dia hanya sendiri, dia hanya akan merasa malu nanti. Tapi kalau dilakukan bersama-sama, nah, maka kesalahan itu hilang. Rasa bersalah untuk melanggar lampu merah akan hilang karena dilakukan secara bersama-sama. Pertanggungjawabannya harusnya juga bersama-sama gitu loh. Orang jadi mikirnya seperti itu. Nah, jadi mungkin dia merasa, alah itu hanya entengan aja kalau memperkosa hewan itu. Wong banyak orang juga melakukan hal yang sama kok. Nah, gitu kan. Dari sisi psikologis kan bisa saja seperti itu terjadi. Itu. Nah, yang tidak dapat bertanggung jawab itu yang kayak gimana tuh? Yang bisa dikategorikan seperti itu? Tidak dapat bertanggung jawab ya. Dalam hukum pidana yang tidak dapat bertanggung jawab itu orang yang pertama ya, tidak bisa menentukan kehendaknya sendiri. Ya. Yang kedua adalah dia tidak bisa menyadari bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat maupun undang-undang. Nah, itu dua kategori itulah yang memberikan parameter orang tidak dapat
bertanggung jawab. Nah, kalau orang artinya tidak ada kebebasan kehendak ya untuk menentukan perbuatan itu terjadi atau tidak. berarti kalau misalnya orang yang kesurupan apa dihipnotis itu kan tidak dapat bergerak sesuai Ya kehendaknya betul sendiri. ya. Itu tidak Tapi harus dibuktikan dulu ya. beneran kesurupan atau Ya. tidak beneran apa enggak. Jangan-jangan cuma ngaku-ngaku. Ya, Ya. kesurupan terus memperkosa orang. Nah, Gitu. saya diperkosa. Berarti gitu harus ya. dibuktikan kesurupannya dulu, Mas. Itu gimana cara membuktikannya kira-kira itu, Mas? Ya mungkin dengan saksi pada waktu itu memang diperalat seorang atau apa. Oh, ada saksi yang ini. Nah, kalau kesurupan nggak ada saksinya gitu. Iya. Ya tapi kesurupannya sampai memperkosa itu atau enggak? Nah, iya. Kalau misalnya ada orang nih malam-malam dia memperkosa, tapi aku kesurupan. Kesurupan itu. Kesurupan genderuwo ngaca. Ya itu kan buktikannya susah. Iya. Ya, Apa tentu ada ahli untuk itu? Untuk buktikan kesurupan ada ahlinya? tidak ada. Ya kemungkinan besar bisa saja dipidana. Tapi kalau memang menurut hakim terjadi keraguan-raguan indubio pro reo terhadap keraguan-raguan untuk memutus, maka hakim harus memutus yang paling menguntungkan si terdakwa. Ya meskipun ada saksinya, saksi kan cuman ngomong wah itu apa dia kayak kesurupan, tapi gimana cara buktinya saksi itu kesurupan? Ya, itu sulit, itu yang sulit dalam pembuktian kita masih terbatas dengan hal yang seperti itu ya. Tapi kalau seperti itu kira-kira bisa dipidana nggak, Mas Titus? Kalau melihat dari perbuatannya bisa dipidana kalau Sangat memang bisa, dia, ya. Sangat dia bisa. mengklaim bahwa oh iya saya saat itu Kerasukan. Kerasukan. Itu. Walaupun ada saksi kerasukan. Terus Ya. ada, ya kebetulan ada saksinya. Iya, saya lihat dari atas ada cahaya masuk ke dalam tubuhnya, terus dia itu. Wah. Iya, itu. Jadi berbicara cahaya Iya. itu belum tentu malaikat ya. Iya. Bisa iblis. Alien, siapa tahu alien? Alien. Oh alien nih. Iya. Ya, dia kesurupan alien. Oke, sobat ngobat, kesimpulan diskusi panjang kita kali ini akan disimpulkan oleh Mas Taufik. Kesimpulannya adalah tadi saya lupa jadi Mas Titus. Kesimpulannya seperti apa, Mas Titus? Ya, jadi ada ya memang mengatur ketika seorang dalam gangguan jiwa itu tidak dapat bertanggung jawab secara hukum. Tetapi harus dilihat dulu gangguan jiwa yang seperti apa yang dapat dipidana dan gangguan jiwa seperti apa yang tidak dapat dipidana. Yang dapat dipidana, gangguan jiwa yang dapat dipidana ketika gangguan jiwa itu tidak ada hubungannya dengan keadaan jiwa dan perbuatannya. Misalnya yang saya contohkan tadi, Kleptomania, mukul orang ya tapi Ya, pidana. Tapi kalau kleptomania ternyata dia hanya mengambil barang-barang milik seseorang yang tidak berharga, itu tidak dipidana. Tapi kalau mengambil mobil seorang itu bukan kleptomania lagi. Tapi kalau diambil mobil Sultan yang dia merasa mobil itu tidak berharga, Ya, tetap dipidana. Karena ada namanya norma umum masyarakat ya, untuk melawan hukum. Yang tidak dapat dipidana ketika memang ternyata ada hubungan kausalitas, hubungan sebab akibat antara keadaan jiwa seseorang dan perbuatannya. Ya tadi kleptomania pastinya dia harus mencuri barang-barang orang. Kayak tadi yang memperkosa hewan, misalnya ternyata dia memang punya gangguan atau kelainan, dia hanya tertarik dan atau mungkin terangsang dengan hewan, ya ketika dia memperkosa itu ya tidak bisa dipidana. Berarti kan gitu. kecuali kalau dia memperkosa orang lain. Nah, itu bisa Kan dipidana. ya nyambung. Bisa dipidana, Ya. betul. Nah, contoh lain misalnya orang yang mempunyai ketakutan terhadap ruang sempit, akhirnya dia Claustrophobic, memecah kaca itu Iya. tidak dapat dipidana. Pidana. Kecuali malah dia memperkosa di ruang sempit tersebut. Nah, itu Gitu. bisa dipidana. Jadi itu ya kategorinya. Tapi kan, kalau misalnya dia lagi di toko emasnya sempit, wah, dia harus pecah-pecahin kaca. Terus ngambil emasnya. kalau ngambil emasnya kan Tapi kalau mencah-mencah itu enggak apa-apa. tidak apa-apa. Nggak Dia apa-apa. Ada hubungan khusus antara. Iya, keadaan kalau sampai jiwa. ngambilnya itu enggak Ya, boleh. tidak boleh. Lalu kesimpulan yang kedua, bagaimana orang itu dikategorikan tidak dapat bertanggung jawab. Yang pertama yang tadi adalah ketika seorang ini tidak bisa menyadari bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan norma umum yang ada di masyarakat maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua adalah ketika dia tidak mempunyai kehendak bebas untuk mengendalikan kehendaknya itu dimaksudkan untuk berbuat apa. Nah, itu berarti dia tidak dapat bertanggung jawab secara hukum. Nah, kemudian kesimpulan yang ketiga, berbagai kelainan yang sudah ditampilkan tadi, ada beberapa yang tidak diatur dalam undang-undang, seperti tadi melempar kotoran manusia di rumah
seseorang itu tidak diatur dalam undang-undang, tetapi di dalam peraturan undang-undangan yang berlaku di bawah undang-undang itu mengatur mengenai norma kepatutan, ketertiban umum itu bisa untuk tetap ditegakkan melalui perda misalnya, Satpol PP yang menegakkan. Nah, itu kesimpulannya Sobat Ngobat pada sesi kali ini. Saya kembalikan ke Mas Topik. Begitu Sobat Ngobat, kesimpulan dari episode kali ini. Jika ada yang ingin mengusulkan materi, silahkan komen di bawah. Saya Taufik, Saya Reza, dan saya Titus. undur diri. kembali lagi di Ngobat episode berikutnya. Ngobat, ngobrol bareng Titus. Ngobat, 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 ngobrol bareng Titus. Ngobat, 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 ngobrol bareng Titus. Ngobat, ngobrol bareng Titus.